Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya E.F. Suryadi SPD. Saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MTS Negeri 1 Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama angkatan kedua tahun 2023 untuk program studi Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Negeri Malang, Jawa Timur dengan nomor peserta 7784 0801 20021. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di MTS Negeri 1 Kuningan dan berikut praktik video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Doa selesai. Istidat tahiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswi kelas 8H yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Tapi jangan lupa sebelum kita belajar, kita ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban al ayah. Kita akan cek dulu kehadiran satu persatu untuk melihat wajah kalian yang pada hari ini yang saya lihat sudah mulai ceria karena berada di ujung proses pembelajaran semester ganjil. Adi Aidil Hafiz, Ahmad Adi Yajid, Airi Nugraha. Baik, kita sebelum ke tahap berikutnya, seperti kita ketahui bahwa beberapa pertemuan yang kemarin kita membahas tentang konsep daripada konflik sosial, kemudian faktor penyebabnya, dan juga akibat daripada konflik tersebut. Mungkin kalian pernah mendengar kata demonstrasi atau unjuk rasa? Pernah? Itu kalau bisa lihat, demonstrasi unjuk rasa itu rata-rata tidak rapi atau tidak kondusif. Artinya selalu diakhiri dengan yang namanya kerusuhan. Apakah kerusuhan itu bisa diselesaikan? Dengan cara apa? Dengan cara apa misalnya? Kerusuhan banyak orang. Dengan cara apa? Kita akan pelajari hari ini. Ya, kita akan pelajari hari ini daripada dampak konflik sosial dan bagaimana caranya kita akan pelajari hari ini. Tapi sebelum itu, ya, supaya kalian lebih semangat lagi, Bapak akan ucapkan selamat pagi. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Untuk memotivasi kalian lagi untuk nilai kebangsaan, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan untuk dirihannya maju ke depan. Silakan kalian semuanya berdiri. Tujuan kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah kalian nanti membaca literasi, melihat PowerPoint, melihat tayangan video, kalian diharapkan bisa menguraikan cara-cara menyelesaikan konflik sosial melalui model pembelajaran discovery learning dengan benar dan tepat. Dan setelah itu kalian bisa dan mampu mempresentasikannya, mendiskusikannya kepada teman-teman yang lain sehingga kalian bisa menemukan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik sosial. Oleh karena itu kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, caranya nanti kalian menghitung 1 sampai 4. Baik laki-laki maupun perempuan, nanti 1 gabung dengan 1, 2 gabung dengan 2, 3 gabung dengan 3, 4 gabung dengan 4. Paham? Paham? Baik, silakan mulai dari Sandi. 1, 2, 3, 4, 5. 1 lagi. Ya, ulangi. Ya. Awas konsentrasi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nah,
Jadi ada nanti 4 kelompok. Sekarang dari perempuan, mulai dari silakan. Nah, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. bukunya halaman 123. Jadi ada perbandingan di sini. Kalian cari di situ. Buka halaman 123 ya. Halaman 123. Kalian pelajari, lihat. Ikuti. 123 dibuka. Itu ada perbandingan nanti dengan materi yang akan Bapak berikan. Kalian bisa melihat ke depan semuanya. Perhatikan. Ini ada, perhatikan semuanya. Silakan melihat ke depan sini. Boleh dibalik itunya kursinya. Ini ada tayangan video bagaimana cara menyelesaikan konflik. Kalian nanti ikut berkomentar dari video berikut. Maaf. Maaf. Akhir semester ini, kelas A akan mengadakan liburan. Nah, ini. Salman dan teman-temannya ingin ke Bali, sedangkan Silmi dan sebagian lainnya ingin ke Jogja. Kelas pun terbelah dua. Bagaimana Salman dan Silma menyelesaikan konflik ini? Untuk itu, mari kita lihat bagaimana konflik ini. Pada saat konflik, satu selalu ada di bawah ini. Pertama, ada beberapa hal yang Ada yang mau berkomentar silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 ada yang komentar. Cara untuk menyelesaikan konflik itu apa? Satu saja. Tadi berdasarkan tayangan video. Berdamai. Ya, berdamai juga kan ada 3 ya. Berdamai itu kan ada menang-menang tapi hubungan retak, menang-menang tapi hubungan baik. Ada 2, maaf ya. Kelompok 2. Ada komentar dari tayangan tersebut bagaimana cara menyelesaikan konflik? Kita akan buktikan nanti di akhir ya. Tawar-menawar. Ya, berarti berkompromi. Betul, bagus. Kelompok 3, silakan. Cara menyelesaikan konflik dari tayangan video tadi. Kolaborasi. Berarti bermusyawarah. Bagus. Kelompok 4. Banyak tadi ya, ada 9 loh. Ada 9. Kita akan buktikan nanti di akhir. Silakan. Jalan tengah, Pak. Jalan tengah berarti hampir mirip dengan musyawarah kompromi begitu ya. Baik. Baik, itu bagus sekali ya. Jadi ada beberapa cara menyelesaikan konflik. Itu berarti berdasarkan berdasarkan hipotesis awal. Nanti kita akan buktikan di akhir. Kalian bisa lihat tayangan PowerPoint berikut. Coba lihat. Kalau tadi yang disampaikan oleh kalian itu adalah berdasarkan kenyataan yang ada berdasarkan individu kelompok. Tapi ada penyelesaian konflik berdasarkan normatif. Coba perhatikan. Nah, dari gambar yang pertama, ini orang lagi ngapain? Lagi apa? Lagi diskusi, lagi musyawarah. Apakah mereka sedang menyelesaikan konflik yang ada? Bisa jadi. Tapi kali asik ya kelihatannya itu saling berdebat ide, gagasan, pendapat. Nanti akan ada jalan tengahnya. Coba kita lihat yang kedua. Ini gambar apa ini? Apakah ini cara menyelesaikan salah satu konflik? Dengan sidang di pengadilan? Bisa jadi, karena normatif ini berdasarkan hukum yang ada. Kalau sudah tidak selesai, naikkan. Jadi ada yang menuntut, ada yang dituntut. Gambar yang ketiga. Ayo, ini gambar apa ini? Ayo, ada orang yang di tengah di sini. Tadi oleh kelompok 4 disebutkan tadi. Ada penengah, ada mediator untuk menengahi orang yang sedang berkonflik. Gambar terakhir. Nah, secara normatif, ini cara menangani konflik itu ada 7. Ya, ada mediasi, arbitrase, adjudikasi, kompromi, konsiliasi, koersi, dan statement. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut berdasarkan nanti kalian boleh kalau yang punya handphone keluarkan handphonenya. Boleh silakan keluarkan handphonenya. Silakan ada di buku ada halaman 123. Yang bawa handphone keluarkan handphonenya. Ada, keluarkan.
Diperbolehkan ya untuk pembelajaran Bapak? Boleh, silakan. Nah, Bapak nanti akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan di masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1. Nanti petunjuknya Bapak berikan setelah Bapak bagikan. Petunjuknya, dengarkan. Kalian kelompok 1 mengerjakan nomor 1. Ya. Kelompok 2 mengerjakan nomor 2. Kelompok 3 mengerjakan nomor 3. Kelompok 4 mengerjakan nomor. Nah, nanti Bapak akan nilai begini. Yang aktif di kelompok nilainya pasti besar. Aktif di kelompok, berdiskusi, ya. Itu. Kemudian juga nanti di akhir ada penilaian pengetahuan. Nanti ada beberapa soal yang akan Bapak berikan kepada kalian seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, itu akan mengukur kita seefektif apa pelajaran kita hari ini. Silakan waktunya dimulai dari sekarang sekitar 10-15 menit. Silakan. Silakan diberitahukan ke rekan-rekannya. Ini kelompok 1 mengerjakan nomor 1. Silakan. Tentang apa? Kalian cari literasinya. Ya, langsung dikerjakan di sini ya. Di sini. Langsung dikerjakan di sini. Kerjakannya di sini ya. Kerjakannya di sini. Ini lihat untuk referensinya ada di sini, ya kan? Ya, nanti silakan yang gede ya, yang besar ya. Nanti dikerjakannya di sini. Ini kelompok 3 kan mengerjakan nomor 3. Ya. Ini, yang ini. Ini kan gambar referensi saja. Yang ini. Ya. Pertanyaannya apa? Nanti bisa lihat referensinya di sini. Nah, gampang kan? Ya. Nanti untuk memperkuatnya mencari di buku dan di internet. Silakan. Dibuka bukunya di. Silakan diskusikan di kelompok ya. Ya, di kelompok-kelompok didiskusikan. Pakai handphonenya untuk pembelajaran. Keluarkan handphonenya mana? So, kamu, Adil. Bukunya buka. Halaman 123. Bah, dibaca. Di. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya menjadi konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik. Dalam hal ini dia mengorbankan diri. Ya, sebelum kita mendiskusikannya, ya kalian sudah mendiskusikan di tingkat kelompok, nanti kita diskusikan di tingkat per kelompok. Coba kita lihat di tayangan ini. Coba kalian buka di lembaran yang kedua, di materi bahan ajarnya. Coba lihat di lembaran kedua. Bapak minta di kelompok 1. Kelompok 1 coba lihat di gambar yang pertama. Lihat di depan. Ini gambar pertama. Kalau dihubungkan dengan materi, ini termasuk apa? Kan materinya tuh ada 7 tuh. Coba di lembar yang kedua. Lembar yang kedua. Ya. Ini baca. Berdiri. Ya. Dari situ aja nggak apa-apa, Cek. Perhatikan yang lainnya biar tahu. Mediasi merupakan cara menyelesaikan. Perkenalkan dulu kelompok apa. Assalamualaikum dulu dibiasakan. Tata caranya, adabnya dibiasakan ya. Assalamualaikum dulu. Perkenalkan dari kelompok apa. Hasilnya silakan sebutkan. Nanti diakhiri dengan wassalam lagi. Silakan. Ya. Dijawab yang keras. Perkenalkan nama saya Alwi Kami dari kelompok 1. dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan. Mediasi merupakan cara menyelesaikan konflik yang Yang keras. melibatkan bantuan pihak ketiga bersifat netral sebagai penegak kasih. Kalau bisa nanti yang membacakannya yang nulis, ya, biar ketahui itu tulisannya. Contoh 1, ketika dia yang mencuri kue di toko, tapi dia tidak oleh memiliki toko karena ditengahi oleh Pak Joko. 2, guru menjadi pihak ketiga atau mediator ketika terjadi konflik di antara teman sekelas. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1, ya. Kita bahas mediasi.
Kita ke kelompok 2 sekarang. Dengarkan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan kelompok saya, yaitu pengertian dari arbitrase dan contohnya. Pengertian dari arbitrase adalah berarti penyelesaian konflik Dengarkan. pihak ketiga atau bersifat netral yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Contoh dari arbitrase adalah yakni ketika wasit mengganjar kartu merah sebagai pihak ketiga. Sekian diskusi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita ke kelompok 3. Dengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva, perwakilan dari kelompok 3. Saya Ya. akan mempresentasikan sedikit hasil kelompok kami. Dengarkan, kelompok 4. Adjudikasi merupakan penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan atau sidang. Contoh adjudikasi yakni hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada sang istri setelah perceraian. Ya. Contoh lainnya ada? Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo berdiri, waktu terus berjalan ini. Dah. Yang berdiri silakan mendekati ke gambar. Yang berdiri silakan mendekati ke gambar. Ya. Geser kamunya. Berdiri kamu. Geser laki-lakinya. Ke belakang kan. Terus. Nah, berdiri. Sini. Mau berdiri? Berdiri. Nah, silakan kelompok 1 yang duduk mendekati ke gambar kelompok 2. Silakan. 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Silakan. Yang lagi duduknya silakan mendekati. Silakan. Lalu masing-masing menjelaskan. Yuk. Hati-hati. Silakan. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Silakan diamati, boleh dijelaskan. Ya, dengan santai saja, silakan. Mendekat. Ya, mendekat. Silakan mendekat ke sini. Ya, mendekat di situ. Mendekat ke gambar, mendekat ke gambar. Mendekat ke gambar, Neng. Mendekat ke gambar. Ke sini kan jauh itu, dekat sini. Ya. Diri, semuanya berdiri, semuanya berdiri. Berdiri. Ya. Kalau berani tampil itu luar biasa nantinya, ya. Boleh bertanya ya, boleh. Kecil lihat, perhatikan itu. Silakan pindah. Ayo pindah. Ya. Pindah. Ya. Perhatikan ya. Bener gitu kan? Anissa, berikan ke kelompok 1. Anissa, kelompok ke 1. Berikan ke kelompok 1. Perhatikan. Kita akan coba buktikan ya.
dari hasil yang kalian presentasikan ke kelompok 1, silakan dibacakan melalui pengeras suara. Silakan. Dengarkan yang lainnya. Yang keras ya. Tentang Mediasi merupakan cara mediasi. Silakan, Neng. Mediasi merupakan cara penyelesaian konflik yang melibatkan bantuan pihak ketiga, bersifat netral sebagai penengah kasih anjuran. Contoh mediasi ketika Dini yang ketahuan mencuri kue di toko tetapi dia tidak dituntut oleh pemilik toko karena ditengahi oleh Pak Joko. Ya. Kita ke kelompok 2, berikan. Tahan dulu, tahan. Tenang saja. Kelompok 2, kita akan buktikan apa yang kalian tadi diskusikan tentang arbitrase. Silakan. Pengertian dari arbitrase adalah penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga atau bersifat netral yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Contoh dari arbitrase yakni ketika wasit menggajar kartu merah untuk Rano pasca keributannya dengan Aldo. Di sini wasit berpihak sebagai pihak ketiga. Ya. Kita ke kelompok 3. Bagus ya. Contohnya bagus, itu sangat real di lapangan sehingga bisa dipahami. Arbitrase. Kelompok 3 tentang apa sih, Pak? Adjudikasi. Dengarkan. Silakan. Adjudikasi dan contohnya. Adjudikasi merupakan contoh penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan. Contohnya, hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada sang istri setelah perceraian. Ya, kita kelompok 4. Pengertian kompromi adalah Silakan. untuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutan. Contoh kompromi adalah ketika Mia terlibat kecelakaan dengan Diana. Ya. Lalu mereka pun saling menuntut ganti rugi, namun pada akhirnya mereka saling mengikhlaskan. Ya. Silakan pindah. Ayo. Silakan jelaskan lagi. Perhatikan kelompok 4 itu. Ya, pindah. Silakan pindah. Terakhir ini. Selesai ya? Ya, silakan duduk di tempatnya kembali. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Boleh berdiri semuanya, berdiri semuanya. Tidak ada yang duduk, berdiri. Menghadap ke Bapak semuanya, menghadap ke saya. Menghadap ke Bapak sini. Menghadap ke saya sini. Dah. Ya. Ya, biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, kita akan coba buktikan dan simpulkan pertemuan hari ini. Coba perhatikan. Seperti yang sudah tadi kalian pelajari, ya. Ini tadi yang dipelajari oleh kelompok 1 adalah tentang, perhatikan, mediasi. Jadi mediasi itu adalah menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan berisi anjuran. Contohnya, Dini yang ketahuan mencuri kue di toko, tetapi ia tidak dituntut oleh pemilik toko karena hukum, karena ditengahi oleh Pak Joko. Menengahi Pak Jokonya bagaimana? Pak Jokonya mengganti kerugian. Kalau misalnya nyuri kuenya 10.000, dikasihlah 10.000. Netral Pak Joko.
Itu kelompok satu. Yang kedua ada arbitrase ini. Menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga bersifat netral yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Keputusan-keputusan yang dibuat disertai dengan perjanjian tertulis dari pihak yang berkonflik. Berarti ini ada hitam di atas putih, ada kertas. Contohnya, wasit bertindak sebagai pihak ketiga yang netral. Kalau ada yang bermacam-macam, kartu kuning. Tulis. Kalau sudah 2 kartu kuning berarti kartu merah. Jangan dikasih kartu remi nantinya. Bahaya nantinya bisa judi. Kemudian kelompok 3 tadi tentang adjudikasi melalui jalur persidangan. Contohnya, hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada siapa. Ini pernah terjadi juga di zaman Nabi Sulaiman. Ceritanya zaman Nabi Sulaiman itu ada 2 orang ibu ke sawah membawa anaknya yang masih kecil, ditinggalkan untuk bertani. Ternyata salah satu bayinya dimakan serigala. Lengit, hilang yang satunya. Berebutlah kedua ibu itu. Ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya. Akhirnya dibawalah ke Nabi Sulaiman. Karena masing-masing merasa itu adalah anaknya, maka Nabi Sulaiman mengambil keputusan, ya sudah begini saja. Kita potong 2 bayi tersebut, bagian udel ke bawah milik ibu 1, bagian udel ke atas milik ibu 2. Ternyata ibu yang ke-1 itu menangis. Kata Nabi Sulaiman, kenapa kamu menangis? Ya udah, wahai Nabi Sulaiman, daripada anak ini dipotong, berikan saja kepada yang ibu yang satunya itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Engkaulah ibu yang sebenarnya. Diberikan. Dan engkau ibu-ibu yang ngaku itu, kamu kurang ajar kamu. Anak orang lain kamu akui. Masa anak sendiri dipotong mau? Kan tidak. Kalau ibu yang benar-benar ibu dipotong pasti akan menolak begitu. Itu sudah terjadi sejak dulu. Dan yang terakhir yaitu oleh kelompok 4 yaitu kompromi. Bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutan berdiskusi. Contohnya ketika Mia terlibat kecelakaan dengan Diana, lalu mereka pun saling menuntut ganti rugi. Namun pada akhirnya mereka saling mengikhlaskannya. Kenapa? Karena masing-masing juga celaka, masing-masing motornya rusak, masing-masing juga cedera. Akhirnya uruslah masing-masing dan saling menuntut. Betul? Nah, coba sekarang kita akan refleksikan pembelajaran kita hari ini. Coba ini dipegang, masih kasih nama. Kasih nama. Kasih nama ya. Kasih nama dulu, kasih nama dan kelompok. Kasih nama dan kelompok. Kita akan refleksikan pada pembelajaran pada hari ini. Kasih bagian. Ya. Kasih nama dulu semuanya. Kebagian. Kasih nama kelompok. Kasih nama dulu, nama kalian dan kelompok. Nah, silakan kalian berikan komentar pembelajaran kita hari ini tentang cara menyelesaikan konflik sosial, belajar dengan Bapak dengan metode discovery learning. Apakah senang atau tidak, silakan ditulis di situ. Silakan. Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah silakan perhatikan ke depan. Ini ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan. Perhatikan. Ini nomor 1. Perhatikan semuanya. Ini nomor 1. Ini atas ini. Yang Bapak bold nih, kasih tanda.
Perhatikan, langsung jawab, jawabannya apa? A, B, C atau D? Tidak serasinya hubungan antara tindakan sosial dengan nilai dan norma akan mengakibatkan terjadinya A. Keselarasan sosial, kesejahteraan sosial, konflik sosial, keteraturan sosial. Silakan jawab. A, B, C atau D? Bapak perbesar. Silakan jawab. Sudah? 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 Ya, kalau betul jawabannya contreng, kalau salah dikali. Ini jawabannya. Jawabannya C. Ya, silakan. Nomor 2, perhatikan. Maaf, kita perbesar. Masalah perbedaan agama sering menimbulkan konflik. Hal ini dapat terjadi karena adanya A. Sikap saling merendahkan, B. Toleransi, C. Sikap saling menghormati, D. Sikap saling memahami. Silakan jawab. Sudah usah diucapkan, dijawab di kertas kalian. Sudah? Sudah? Perhatikan jawabannya. Ya, jawabannya adalah A. Ya. Kita ke nomor selanjutnya, nomor 3. Nih, yang baru kita pelajari hari ini. Konflik dapat terjadi di masyarakat. Meski demikian, cara menyelesaikan konflik tidak boleh dengan cara kekerasan. Yang bukan merupakan cara penyelesaian konflik di dalam masyarakat adalah jadi tidak dengan kekerasan. Apakah arbitrasi, mediasi, konsiliasi, koersi? Ada di materi yang tadi. Tidak dengan kekerasan. Dari yang keempat ini ada dengan kekerasan 1. Ya, kalau kalian cermat membaca tadi materinya, pasti akan tahu. Sudah? Apakah arbitrasi, mediasi, konsiliasi atau koersi? Sudah? Sudah? Ini jawabannya. D. Koersi. Nomor 4. Cara penyelesaian konflik yang dilakukan dengan melakukan tawar-menawar dinamakan konsiliasi, bargaining, mediasi, kompromi. Silakan. Ya, penyelesaian konflik dengan tawar-menawar, konsiliasi, bargaining, mediasi, kompromi. Sudah? Sudah? Sudah belum? Jawabannya D. Kompromi. Terakhir, cara penanganan konflik yang didasarkan pada pemahaman perbedaan. Pemahaman perbedaan dinamakan konsolidasi, toleransi, akomodasi, mediasi. Awas, teu aya sambal tarasi mah. Ayo. Silakan. Sudah? Sudah? Jawabannya B. Toleransi. Ya, silakan dijumlahkan. Kemudian kumpulkan dari Aidil, kumpulkan. Ya, ini beberapa refleksi dari kalian. Yang pertama ini dari kelompok 1 nih. Senang karena dapat dimengerti. Terima kasih. Kita ke kelompok 2. Mana kelompok 2?
Saya cukup senang belajar dengan Bapak. Ya, selamat tinggal. Ini kelompok 3 nih. Saya senang belajar dengan Bapak kali ini. Ya. Kali ini. Di besok dengan guru yang lain. Senang bisa belajar dengan Bapak, Pak EF. Ya. Nilainya ada yang betul semua? Ada yang betul semua? Mana Cung yang betul semua? Luar biasa. Berarti artinya kalian rata-rata sudah bisa dan mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Ya, jangan lupa untuk minggu depan ya, sebelum kita ke PAS, kita akan ulangan harian mengenai bab kedua ini tentang konflik sosial, mobilitas sosial. Silakan pelajari di rumah ya. Nilainya ini untuk PAS ya, masuk ke nilai harian. Nanti dijumlahkan ada 2 nilai harian dan 2 nilai tugas. Kalian nanti digabungkan dengan nilai PAS yang akan dilaksanakan mulai tanggal 27 November 2023. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung pembelajaran kita, dan sebelum kita tutup, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.